Selamat pagi, Shalom. Damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus menyertai Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Tema renungan kita pagi hari ini adalah Kau lari, kau kutangkap, yang terambil dari Yunus 1 ayat 1 sampai 17, Saudara. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop ini adalah kisah seorang hamba Allah yang aneh, nyeleneh bin ajaib. Kisah pelarian seorang hamba Tuhan yang ditangkap Allah dalam perut ikan besar. Kisah Nabi Yunus dari kerajaan Israel Utara. Mengapa saya katakan aneh, nyeleneh bin ajaib, Saudara? Karena yang pertama, dia seorang nabi Allah yang melarikan diri dari tugas panggilan Allah sendiri. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ayat 2. Allah memerintahkan untuk pergi ke Niniwe. Niniwe adalah kota yang besar dengan jumlah penduduk lebih dari 120.000 orang. Sebuah ibu kota dari kerajaan Asyur, pusat perdagangan, kaya, penduduknya penyembah berhala, moralitasnya bobrok, dan masyarakatnya hidup dalam persundalan. Kepada mereka lah Allah memanggil Yunus untuk menyerukan pertobatan. Yunus bangun, tetapi tidak untuk pergi ke Niniwe, Saudara. Ia pergi ke Tarsis, jauh dari Tuhan. Yunus melarikan diri dari Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebenarnya saat ini pun juga banyak Yunus modern disuruh untuk melayani di desa, nggak gelem, katanya tandus. Disuruh melayani di gunung, nggak gelem, katanya watu-watu tok. Pergi ke kota, cari tempat-tempat yang makmur subur, yang banyak uangnya. Disuruh ngajar jadi guru di desa juga nggak mau, katanya nggak cocok dengan bayarannya. Disuruh jadi bidan, dokter di kampung, nggak mau, katanya nggak cocok dengan sekolah. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang marilah kita penuhi panggilan Tuhan. Kita yang guru, kita yang bidan, kita yang perawat, kita yang dokter, pendeta, para hamba Tuhan, semuanya saja. Kemana Tuhan utus, ke situlah kita akan dijadikan berkat sebenarnya. Seperti ketika Tuhan mengutus Yunus ke Niniwe, Tuhan mau jadikan Yunus berkat bagi Niniwe sebenarnya. Bapak, yang dikasih Tuhan, yang kedua, mengapa aneh, nyeleneh bin ajaib? Karena Yunus tak senang Niniwe diselamatkan oleh Tuhan. Seorang hamba Allah, kesukaannya, kerinduannya adalah melihat jiwa-jiwa yang diselamatkan. Tapi beda dengan Yunus. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Pasal 4 ayat yang ke-11, Saudara. Mengapa Yunus tidak mau ke Niniwe? Tidak mau menyampaikan pesan Allah itu? Tentunya hal itu berkaitan dengan politik, Saudara. Niniwe adalah musuh dari Israel. Jika Allah menimpakan murkanya ke Niniwe, tentulah menguntungkan bagi Israel, pikirnya. Daud berkata, Saudara, Tuhanlah yang mempunyai dunia serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Mazmur 24:1. Daud mengingatkan kepada setiap kita, termasuk Yunus tentunya, bahwa semua orang dari semua bangsa itu adalah umat Allah, miliknya Allah. Orang desa, orang kota, orang baik, orang jahat, semua bangsa, semua bahasa
adalah miliknya Tuhan. Semua adalah umat Allah butuh keselamatan, termasuk Niniwe. Dan kasih Allah bukan untuk Israel saja, sebagai umat pilihan Allah, tetapi bagi dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh pilih-pilih dalam menyampaikan berita keselamatan. Kita tidak boleh pilih-pilih dalam melayani di semua bidang kehidupan ini. Allah mau seisi dunia. Allah mau semua orang diselamatkan. Diselamatkan dari kebodohan, diselamatkan dari kesehatannya, diselamatkan jiwanya. Diselamatkan. Janganlah biarkan kita, karena sesuatu hal menjadi penghalang bagi keselamatan banyak orang, saudara. Biarlah kita menyelamatkan tanpa pilih pandang kepada semua orang. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudaraku yang Tuhan, Yunus sebagai nabi Allah ditangkap Allah dalam perut ikan besar. Dalam pelariannya, Yunus naik kapal dan masa bodoh dengan yang terjadi di sekitarnya, saudara. Ada badai, yang mau menenggelamkan kapal, dia masa bodoh. Tapi Allah tak tinggal diam. Dia kejar dalam angin ribut dan badai besar. Nabi Amos yang seangkatan dengan Yunus menyampaikan pesan Allah, bahwa tidak ada orang yang bisa lari dari Allah. Tidak ada orang yang bisa sembunyi dari Allah. Sekalipun di dunia orang mati atau di puncak gunung Karmel. Dan betul, saudara, Yunus ditangkap Allah di dalam perut ikan besar setelah kena undi dan dibuang ke laut. Kita tidak bisa lari dan sembunyi dari Allah, saudara. Penuhi panggilannya, karena jika Allah menghendaki, siapa yang dapat menolaknya? Jika Allah mencari, siapa yang bisa lari dan sembunyi darinya? Allah mau kita dipakainya. Allah mau kita menjadi alat bagi kerajaannya, memenuhi panggilannya, dan jadi berkat untuk semua orang, untuk segala bangsa. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, senantiasa bersukacita dan bersyukurlah selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.